Mohon maaf nih rekan-rekan ya, lama menunggu dari menit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di markas Pomdam Jaya ini untuk bersama-sama mengetahui perkembangan dari proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya terhadap masalah yang kemarin menjadi perhatian kita bersama, yaitu penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang akhirnya melibatkan 3 orang oknum prajurit TNI, baik yang berasal dari Satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kasus tersebut sudah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya ini berawal dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya, akhirnya diduga ada keterlibatan prajurit TNI. Kemudian dilimpahkan kepada Pomdam Jaya untuk melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Pomdam Jaya melakukan proses selanjutnya, melakukan penyelidikan awal, dan kemudian didapatkan 2 terduga lainnya yang setelah dilakukan penyidikan lanjutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan. Hari ini penyidik Pomdam Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas, mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, Puspomad juga menurunkan tim untuk mensupervisi, membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari Okmil, dari Auditor Militer, sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasar telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasar telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya, akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pomdam Jaya. Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari prajurit TNI.
Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab, dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh Pomdam Jaya maupun Kapendam Jaya, di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pomdam Jaya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.